Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Uiwatch kembali hadir di sini. Kita hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa di Uiwatch, senior-senior kita dari alumni UI yang tergabung dalam Uiwatch. Pemirsa, di sebelah kiri saya ada Bang Hengki Luntungan. Prof, apa kabar? Waduh, selamat siang. Senang sekali nih ketemu. Sudah berapa puluh tahun kita tidak ketemu nih. Ini waduh, luar biasa nih. Bang Buyung, apa kabar? Ini dari angkatan 74 ini, luar biasa nih. Masya Allah. Senang sekali kita ketemu hari ini. Pemirsa, yang ada di Eropa, di Amerika, sampai di Asia, dari ujung barat sampai timur, seluruh Indonesia. Kita lihat hari ini. Tema kita hari ini akan membahas masalah PIK 2 yang lagi rame saat ini dimanapun. Semua berbincang masalah PIK 2 dengan pencabutan pagar, dengan tentara Angkatan Laut dan Marinir turun. Kita tanyakan sama ahli-ahli kita ini, senior-senior kita yang di sebelah kiri saya, Bang Hengki. Begini Bang, kemarin ini rame semua pagar ditarik, dicabut semuanya, ya kan? Ini ulah dari Aguan, dan kalau kita tarik ke atas itu ada Jokowi. Ceritanya seperti itu. Menurut Abang melihat kasus ini rame sedemikian rupa, semua membahas masalah ini, dari level bawah sampai atas, sampai lupa nih. Takutnya bukan pengalian isu sih, tapi yang lain-lain masih banyak masalah soal oligarki dan sebagainya. Cuman orang sekarang masyarakat semua fokus di masalah ini. Pertanyaan saya Bang, hari ini Abang melihat sampai sejauh mana Kabinet Merah Putih, khususnya Presiden terpilih kita Bapak Prabowo, menyikapi hal-hal ini? Apakah ada kebijakan-kebijakan nantinya Bang? Silakan Bang Hengki. Terima kasih. Pertama-tama saya harus menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat yang merayakan Isra Miraj. Amin. Dan besoknya Long Sipacai bagi saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Terima kasih Bang. Terima kasih nih, pertanyaan bagus sekali nih. Melihat ke belakang tentang PIK 2. Iya. Kalau di tahun 2023, PIK 2 itu sudah mulai terjadi pemasangan pagar. Apakah pemerintah tidak tahu? Persoalannya, siapa yang memberikan izin dan siapa yang memancang pagar itu? Nah, jadi misterius ya Bang ya? Misterius. Tapi ini sebenarnya pura-pura aja misteriusnya. Katanya kita pura-pura ya. Karena di sana ada kepala desanya. Iya. Apa Asdin barang apa itu ya? Desa Kohot itu. Apakah dia melakukan itu tanpa ada tekanan dan atau pembayaran terhadap dirinya? Transaksi ya. Ada sebuah transaksi ekonomi untuk dia melakukan itu. Ya betul. Kedua, ketika dia mengajukan untuk pembuatan sertifikasi, ya udah kalau dia melewati camat tidak apa-apa. Tetapi ada di sana kepala kantor Badan Pertanahan Nasional. Tangerang maksudnya ya. Saya ingatkan dari bulan yang kemarin, jika ini mengembang, hati-hati. Yang akan kena kepala kantor BPN. Oke? Tidak mungkin kepala kantor BPN itu membuat sertifikasi atas laut yang notabene-nya laut di sertifikat Bang. Ya, Republik Indonesia. Notabene-nya bahwa laut itu adalah milik negara. Iya. Itu tercantum dalam Undang-Undang 45. Jika itu dipatok, pertanyaannya, siapa yang memerintahkan, siapa yang punya kepentingan, siapa yang melakukan? Menurut Abang siapa Bang? Lah tentunya orang yang berkepentingan itu kan tentang pengembangan apa yang disebut Pantai Indah Kapuk Jilid 2. Iya. Siapa itu saya nggak mau menyebut orangnya, tetapi orang semua tahu.
Jadi PSN ya, Ya, sehingga proyek strategis nasional. ada kemustahilan jika pada 2023 presiden tidak tahu. Itu kemustahilan. Saat itu masih Pak Jokowi. Ya iya dong. Ya, kalau Bapak Presiden yang terhormat Raja Jawa Pak Jokowi ya, tidak tahu, itu pura-pura. Aku yakin saya pura-pura. Sehingga saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada PIK 2 adalah pelanggaran total. Sehingga Bapak Presiden Prabowo memerintahkan pertama KKP untuk segera membatalkan. Lambatnya KKP berbuat, maka diperintahkanlah TNI. TNI ya. Bongkar, jangan pakai tunggu. Maka Komisi 4 yang membidangi pertanahan, yang diketuai oleh Ibu yang terhormat, Ibu Titi. Ibu Titi Prabowo, turun tangan beliau. Titi Soeharto, turun sama-sama di tempat itu. Nah, betul. Sekarang tadi menyambung pertanyaan. Ada aktor intelektual. Apa langkah pemerintah? Kira-kira begitu kan? Iya. Nah, pertanyaan ini kan sudah jelas. Ketika itu diperintahkan bongkar, maka bongkar pakai tank, bos. Pakai amfibi. Amfibi ya. Tidak ada yang berani mengganggu di situ. Yang kedua adalah ketidakmungkinan apabila TNI melakukan itu tanpa perintah dari Panglima tertinggi. Betul. Presiden. Dan itu sudah jelas disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI. Telusuri dan cari aktor intelektual. Ya, perintah Bu Titi. Kenapa lambat? Dan apa langkah Kabinet Merah Putih? Saya tidak mengira-ngira, tapi sebuah analisis politik akan terjadi reshuffle. Wah, sampai situ ya Bang ya? Pasti akan terjadi reshuffle. Karena terjadinya PIK 2 itu adalah kong kali kong antara sebagian manusia atau sebagian besar keseluruhan dan segala macam yang sekarang direkrut oleh Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo tahu pada saat itu bahwa mereka ini terlibat dalam PIK 2? Oh, tidak tahu beliau. Pak Prabowo Tapi tidak ketika ini mulai terbongkar, aku yakin Bapak Prabowo dalam analisis politik sih, beliau bukan orang bodoh. Ya. Basicnya sebagai ilmuwan, maaf ya, militer ya. walaupun beliau tidak duduk dalam bangku kuliah yang formal. Akademisi ya. Tapi beliau belajar bagaimana sebuah kehidupan itu melalui bangku kuliah yang formal di akademi militer. Kedua, Pak Prabowo dari gennya itu bukan orang bodoh. Pakainya itu pendiri, pejuang, pendiri BNI 46. Iya. Bapaknya Menteri Keuangan nggak tahu berapa banyak periode. Iya. Turun kepada beliau. Sungguh hebat beliau. Dan gak main-main. Ketika beliau membuat partai politik, artinya beliau mencintai bangsa ini dan mencintai rakyat Indonesia sendiri. Betul Bang. Sehingga apa kata beliau? Kita bersabar. Ya, betul. Artinya barang itu kan akan datang. Akan terjadi sebuah waktu 6 bulan kan? Ya, akan terjadi sebuah perubahan. Besar-besaran katanya ya. Saya tidak mungkin menyampaikan ini bahwa ini akan terjadi perubahan besar-besaran karena si dia enggak. Dalam analisis politik, sebagaimana saya menjalankan kehidupan politik praktis maupun sebagai intelektual dalam dunia politik, dan kebetulan itu adalah jurusan saya, jadi barang ini Pak. Paling tidak dari sekian banyak pejabat, ya 6 lah di gulung pertama. 6 personil kementerian maupun setingkat menteri akan direkrut. Ini prediksi Abang? Prediksi analisis saya yang akan terjadi. Sama dengan saya prediksi 2 bulan kemarin. PIK 2 akan meledak.
Nah, saya bukan dukun politik. Tapi kata Bung Karno begini, mengasah pisau sejarah. Agar kita mampu untuk mengambil kesimpulan dari kenyataan kemarin, hari ini, dan besok. Kira-kira begitu. Jadi, ini yang saya harus menyampaikan, bahwa sebagai rakyat biasa, dan sedikit diberikan ilmu pengetahuan, dan sampai sekarang juga kita masih berbicara tentang kemaslahatan orang banyak. Di dalamnya ada manusia dan rakyat. Nah, saya masih tetap peduli. Saya berharap bahwa nanti di Kabinet Merah Putih ini akan mencapai Indonesia Emas sebagaimana tujuan akhir yang diprogramkan oleh Pak Prabowo. Bukan oleh Pak Jokowi. Bukan. Nggak berhasil lah beliau. Saya katakan blank 1000%. Ingat ketika Pak SBY mengatakan, udah berhentilah nambah hutang. Kami sudah membayar kok, ini tambah lagi hutangnya. Di masa Jokowi. Iya. Nah, itu sebuah protes yang keras. Jadi, keterkaitan dengan PIK 2 itu tentunya tidak hanya bibir pantai Jakarta dan Tangerang yang harus kita sikapi. Di Madura ada, di Bali ada, di Manado ada. Nah, ini yang harus kita bicarakan secara nasional dan global. Kira-kira kalau pendapat saya demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hengki. Pemirsa, Bang Hengki ini turun dari zaman dulu, dari tahun 76, ya Bang ya. Sampai detik ini baru turun gunung lagi nih. Ketemu lagi kita. Jadi kesimpulan definisi dari Bang Hengki ini akan ada reshuffle. Prediksinya ya Bang ya? Pasti. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya, Bang Boyung. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, saya menyinggung tadi soal presiden kita ini, Bang. Presiden kita ini adalah seorang jenderal, punya kapasitas, punya keberanian. Cuma ada satu, mau nggak dia melakukan? Dengan kondisi yang sekarang ini, dia harus berani. Insya Allah. Ya. Berani, jangan tunggu-tunggu lagi, udah kelihatan. Barang udah jelas. Udah jelas, barangnya udah jelas kalau nggak Medan jelas. Iya. Itu seperti Menteri KKP. Ngapain? Dia ulur-ulur waktu. Betul. Ya. Kayaknya kita nih, rakyat Indonesia ini bukan rakyat yang bodoh lagi. Cuma kan kita sifatnya ikhlas ya. Betul. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang ikhlas. Ya. Hmm. Sepanjang Prabowo berani berbuat, ya, sebagai seorang presiden, dia ini presiden yang legal, ya. Dia penguasa pada saat ini. Tetapi ada yang menguasai republik ini. Kita tahu sendiri. Yaitu misalnya Oligarki. Ya, oligarki. Oligarki hitam. Dia harus berani demi rakyat yang tertindas. Kalau kita lihat di PIK 2, kita kan ke sana. Kita lihat bagaimana sengsaranya masyarakat di sana. Tanah untuk mengambil tanahnya aja. Itu dia mengambil, bukan membeli. Iya. Mengintimidasi rakyat, menipu rakyat, merampok rakyat. Ya. Dari harga 500, turun 300, turun 200, sampai 50.000. Dan transaksinya, menurut data yang saya baca, itu transaksinya di kantor polisi atau di kantor kelurahan. Waduh. Ngeri. Ngeri betul. Ada lagi preman. Lu mau nggak? Kita nggak usah sebut orangnya udah banyak, sebut seleran kita cerita. Nah, saya rasa Republik ini, Bu, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di depan mata kita. Mungkin tadi disebut Madam Hengki, di daerah lain banyak. Tapi yang kita selesaikan dulu dah yang di depan mata kita. Ya. Dalam jangka pendek ini harus selesai. Ya, selama ini kita lihat kebijaksanaan Prabowo juga memerintah langsung Panglima. Itu nggak main-main. Betul. Bukan tugasnya Angkatan Laut. Betul, Angkatan Laut itu menjaga keamanan. Ya. Ya.
Tapi kalau Tapi ramai sekali bang kemarin waktu pencabutan pagar. wah, Ada pas saya tidur semua ramai di situ. kita ke sana, Iya, kita turun lihat. semua. Itu nama masyarakat, TNI AL, udah dah gabung semua. Tapi ada juga yang basa-basi. Ya, kelihatan lah kalau dia basa-basi, sehingga dia juga tampil di situ melihat marinir agak sungkan-sungkan, padahal dia juga pakai seragam. Kelihatan. Nggak bisa bohong ya bang. Nggak mau, nggak berani deket ya sama TNI, sama marinir. Ya. Siapa tuh bang? Hah? Siapa tuh dari TNI atau? Atau Bukan. Dari KKP satu, ada Airut, ya, dari kepolisian. Kan itu turun semua juga, tapi nggak berani nongol. Mau diwawancara sama TV aja nggak berani. Iya. Dari situ udah kelihatan permainan mereka. Oke lah, kita minta sama kepolisian terutama ya, nggak usah lah intimidasi rakyat lagi di sana. Kasihan. Iya. Sian bang. Rakyat itu takut sama polisi. Tetapi dengan kehadiran sikap kita kemarin, semua bersemangat. Itu udah ngomong, udah bisik-bisik aja di depan. Ini kalau salah-salah buat kelelepin yang namanya polisi. Sampai ada yang ngomong begitu. Lihat nelayannya, kenapa Pak? Waduh, udahlah. Jadi kita minta sama kepolisian lah, tolonglah netral aja. Nggak minta banyak, nggak usah berpihak. Karena ini punya kita sama-sama. Harus netral ya bang ya? Ya netral aja lah. Ya kan tugasnya mengamankan, mengayomi ya, masyarakat. Betul, betul. Bukan tugas dia yang sudah di ini loh, tugas lo. Ini bukan mengayomi, enggak. Betul. Betul mengamankan, tapi berpihak. Betul, betul. Seharusnya dia nggak boleh berpihak. Nah kita minta sama, kalau saya terus terang aja di Prabowo, saya pecat tuh nama Kapolri. Kalau saya udah capek. Cat Kapolri ya, berarti ya. Kira-kira demikian. Oke. Bang Hengki mau bicara lagi nih. Terima kasih Bang Buyung. Terakhir buat Bang Hengki satu pertanyaan Bang. Bagaimana pendapat Abang? Apakah Pak Prabowo presiden kita ini berani memberantas semuanya Bang? Dalam waktu dekat. Karena saya lihat videonya terakhir, bahasanya semua masyarakat diminta bersabar sampai 6 bulan. Tapi kan yang lain udah pada nggak sabar nih Bang. Abang melihat dari kacamata Abang, bagaimana pandangan Abang? Implementasi atas pembongkaran PIK itu merupakan pintu masuk untuk Pak Prabowo menyatakan sebuah keberanian. Ya harus punya sikap ya. Ya. Kedua, apa yang dilakukan dan didampingi oleh Ibu Titi Soeharto pada saat turun ke lapangan itu jelas-jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak setuju dengan pola. Sinyalnya begitu. Sinyalnya begitu ya. Sehingga aku yakin bahwa mungkin nggak sampai 6 bulan atau mungkin lebih, tetapi saya berharap 100 hari pertama, 100 hari kedua, insya Allah di 100 hari ketiga, pada 9 bulan mendatang, ini sudah terjadi apa yang kita harapkan. Bahwa masyarakat akan kembali sebagaimana kehidupan yang normatif. Khususnya nelayan di pantai utara, nelayan di Banten. Sampai ke Serang itu, Kronjo segala ya kan? Di Bekasi juga. Ke Pulau Cangkir segala, Serang. Ini yang harus kita sikapi. Dan ketakutan adalah kebodohan. Iya. Aku yakin Bung Karno punya ucapan ini akan tertanam dalam hati sanubari Prabowo. Ketakutan adalah kebodohan. Terima kasih. Oke. Pemirsa, kita melihat dan mendengar dari Bang Hengki dan Bang Buyung, mereka semua aktivis yang sekarang turun gunung dengan ada kasus PIK 2 ini. Oke pemirsa, kita jumpa lagi. Oke, silakan. Masih 1 menit ya Bang? Ya, kita berharap Prabowo bersikap tegas. Oke. Kondisi kita pada saat ini hanya satu. Dengan ketegasannya Prabowo, dengan sikapnya Prabowo membela rakyat, kita dari Watch
akan mendukung secara khusus. Amin. Saya Oke. juga melihat kemarin di lapangan, secara umum masyarakat yang ada di P2 itu sangat berharap dan mendukung sekali sikapnya Prabowo. Yang ketiga, kalau Prabowo juga berani, P2 dibatalkan, itu langsung dibatalkan saja. Nggak ada untungnya buat rakyat dan nggak ada untungnya buat Betul. negara ini. Saya rasa itu aja. Oke. Jadi tetap semangat ya Bang ya. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Ya. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.